Pemirsa, deklarasi berdirinya Relawan Amanat Indonesia atau ANIS yang rencananya digelar pada hari Minggu 7 Mei besok diwarnai upaya sabotase. Lalu siapa yang melakukan sabotase dan apakah kasus ini akan dilanjutkan ke ranah hukum? Kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Koordinator Relawan ANIS, Sahrin Hamid. Selamat malam, Pak Sahrin. Malam, Pak Vera. Ya. Mas Sahrin, sebelum kita bahas terkait dengan upaya sabotase, saya ingin menanyakan dulu terkait dengan Relawan Amanat Indonesia, mengapa menginisiasi gerakan ini sebetulnya? Ya, baik. Terima kasih. Relawan Amanat Indonesia ini memang lahir atas respon situasi kebangsaan kita, situasi nasional kita, sehingga kita memiliki kesimpulan bahwa kita harus masuk menjadi bagian dari kekuatan perubahan. Nah, kita melihat bahwa representasi itu ada di Pak Anies. Nah, oleh karenanya kami berkumpul di 17 November itu, berdiskusi, dan akhirnya mengambil keputusan, mengambil kesimpulan bahwa kita harus bersama Pak Anies. Sehingga perjuangan terhadap Pak calon presiden di 2024 ini bukan hanya menjadi tanggung jawab perseorangan, tapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai bagian dari anak bangsa. Nah, inilah latar belakang background kenapa kami harus berhimpunan. Nah, berikutnya kenapa harus Pak Anies? Nah, kita melihat bahwa perjalanan Pak Anies, rekam jejak, serta apa yang sudah dilakukan di DKI Jakarta kemarin, apa yang menjadi konsepsi pemikiran Pak Anies ini kita sejalan. Misalnya saja soal bagaimana Pak Anies terkait dengan masyarakat yang memiliki rumah, membebaskan dari pembayaran pajak dan bangunan kepada para pahlawan, kepada guru, dan juga yang memiliki rumah di bawah 2M. Begitu pula sektor transportasi, bagaimana dengan Jaklingko mengintegrasikan baik itu rute, jalur, maupun moda transportasi. Nah, sehingga cukup dengan Rp10.000 bisa naik dengan menggunakan moda transportasi apa aja, dari mana saja, nah itu cukup dengan Rp10.000. Itu sudah menghemat spending dari masyarakat di Jakarta sebanyak 30%. Begitu pula misalnya soal yang lain, bagaimana Pak Anies dengan kebijakannya sehingga di Kepulauan Seribu juga mendapatkan kesamaan harga misalnya konsumsi dibanding dengan sebagaimana yang ada di Jakarta Daratan. Karena kebijakan memindahkan jet grosir ke Jakarta dan mensubsidi angkutannya. Nah, sehingga masyarakat di Kepulauan Seribu mendapatkan harga sama dengannya. Nah, kurang lebih itu beberapa poin-poin yang saya kira banyak. Ya, itulah tadi latar belakangnya begitu ya, mengapa menginisiasi gerakan ini. Mas Sahrin dan rekan-rekan di PAN ini kan menjatuhkan pilihan kepada Anies. Mengingat secara resmi PAN sendiri sampai dengan saat ini belum mendeklarasikan capres yang akan diusung dalam Pilpres. Hanya kerap kali PAN menunjukkan sikap mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres. Pertanyaan kemudian, apakah penyelenggaraan ini sebetulnya diketahui oleh pengurus pusat PAN? Ya, saya kira semua langkah-langkah kita sejak bulan November itu kita lakukan secara terbuka. Kita publikasi melalui press release, kegiatan kita misalnya terkait dengan obrolan kampung, itu juga kita terbuka. Terus juga kita membangun koalisi dengan Go Anies dan juga FKM dalam bentuk KIB, tapi KIB kuning hijau biru atau kita sebut dengan KIB grassroots, ini juga diketahui oleh publik, dan saya kira apa yang sedang kita rencanakan juga yaitu kami meyakini itu diketahui. Oke, diketahui tapi mendapat teguran atau tidak, tapi dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Mas Sahrin, jadi pengurus PAN pusat ini mengetahui, tadi Anda katakan begitu. Kalau mengetahui kemudian Anda mendapatkan teguran tidak bersama dengan kader lainnya yang melakukan gerakan Relawan Amanat Indonesia ini? Inilah saya kira kelebihan PAN. PAN memiliki kelebihan merawat demokratisasi internal. Nah, sehingga sebelum adanya keputusan partai, ada dinamika, ada pandangan, itu relatif terbuka. Nah, sehingga kami merasa ini adalah ruang
untuk menyampaikan apa yang menurut kami terbaik buat bangsa. Dan saya kira sampai saat ini tidak ada teguran oleh partai secara struktural ataupun secara formal. Oke, Begitu. tidak ada teguran, tapi seberapa banyak sih sebetulnya kader PAN yang memiliki pilihan serupa seperti ini? Saya kira kalau misalnya kita lihat presentasi dari beberapa survei-survei terakhir, pemilih PAN, kita misalnya lihat dari hasil survei yang paling terakhir yang sudah dipublish, bahwa pemilih PAN memilih Anies itu sampai mencapai 61,4%. Jadi saya kira ini adalah tentunya angka yang signifikan, bahwa ternyata pemilih PAN yang sebelumnya itu dalam konteks Pilpres 2024 itu adalah pemilih Anies. Baik, jadi jumlahnya cukup banyak ya. Sosiopolitiknya PAN, nah itu lebih banyak irisannya dengan Anies Baswedan. Baik, lebih banyak irisannya ke Anies Baswedan. Kemudian terkait dengan acara yang akan digelar ini, Gerakan Relawan Amanat Indonesia pada Minggu esok ya, tanggal 7 Mei. Ini ada dugaan sabotase. Sejak Betul. kapan sebetulnya diketahui dan menyimpulkan bahwa ini memang perbuatan sabotase? Ya, jadi yang pertama adalah kami menyebarkan flyer. Flyer kami kurang lebih seperti ini. Nah, ini ternyata oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tadi, itu dirubah. Acara kami mestinya dilaksanakan di Stadion Tenis Indoor GBK Senayan, itu dirubah menjadi Sentul International Convention Center di Bogor. Nah, ini yang pertama. Jadi membuat flyer yang sama dengan ini, persis jamnya, juga desainnya, tapi mereka merubah tempat acara. Nah, itu satu. Yang kedua, kita melaksanakan kerjasama dengan pihak vendors untuk ticketing. Jadi pidato Anies Baswedan yang akan digelar di Stadion Tenis Indoor itu kita bekerja sama dengan vendor untuk melakukan ticketing. Jadi sehingga dilakukanlah pendaftaran melalui link yang sudah dibuka secara resmi. Dan ternyata dalam perjalanan berikutnya ada link yang sama yang dikeluarkan, dan itu juga digunakan oleh beberapa anggota kita untuk mendaftar. Nah, ketika mereka mendaftar, mereka juga mendapatkan tiket untuk yang nantinya ditukar pakai tiket gelang, dan data-data mereka itu tidak masuk di data pusat kami. Jadi mereka mendapatkan tiket tapi datanya tidak masuk. Ada kesengajaan menduplikasi link dan mengganti alamat penyelenggaraan begitu ya. Harusnya di Senayan tapi diganti ke Sentul Bogor. Nah, pertanyaan saya kemudian, apakah kasus sabotase ini akan dilaporkan ke ranah hukum, ke kepolisian, dan sudah diketahuikan sebetulnya siapa oknum pelaku sabotase ini? Baik. Nah, kami kebetulan setelah berdiskusi dengan pihak vendor, mereka sudah mengetahui satu, alamat emailnya, yang kedua nomor kontaknya, dan juga siapanya. Nah, hanya saja kami belum sampai jauh apakah kita akan melakukan upaya hukum selanjutnya atau tidak. Tapi yang paling terpenting adalah yang pertama, kita bisa mengatasi itu. Sehingga itu hanya berlangsung sekitar belum sampai 1 hari. Nah, tapi bahwa memang yang sudah terdaftar melalui link itu adalah sekitar 100 peserta. Nah, yang kedua adalah dengan kita mengetahui dan juga sudah mampu mengantisipasi, nah kita biarkan dulu. Nah, ternyata memang setelah itu tidak ada lagi gerakan yang melakukan duplikasi terkait itu. Nah, untuk itu sudah kami tahu melihat bahwa ini tapi ini terafiliasi adalah oleh apa, bagian dari organisasi apa? gerakan yang... Mas Sahrin? Ya. Sudah tahu oknumnya, kemudian terafiliasi oleh organisasi apa atau tujuannya apa, sudah tahu tidak? Kita belum sampai ke sana. Yang penting bahwa dari pihak vendor telah melakukan investigasi dan mengetahui siapanya. Nah, kami belum membahas bagaimana melakukan upaya terhadap yang bersangkutan. Karena kami ingin fokus untuk bagaimana agar acara ini itu berlangsung sukses. Dan ternyata bahwa justru menambah animo para pendaftar yang begitu banyak terhadap link yang ataupun link yang telah kami sebar. Baik, Mas Sahrin Hamid, kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya begitu ya, untuk menelusuri siapa sebetulnya pelaku ini dan terafiliasinya dari mana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.